Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik ya? Ya. Sudah sarapan? Ya. Sudah. Ya. Sarapan apa? Nasi. Nasi? Ya. Berapa piring? Oh, luar biasa ya. Ya, Pak. Oke. Untuk hari ini seperti biasa ya. Kita ketemu di materi atau pembelajaran PJOK atau Penjas. Siap tidak belajar Penjas ini hari? Siap. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Ya, Pak. Oke, untuk ini hari hadir semua. Oke, saya absen ya supaya saya tahu siapa yang tidak hadir yang dua itu. Ya, Pak. Oke, didengar namanya dan usahakan suaranya lantang ya. Kalau saya sebut namanya. Nur Syahyani, Hadir, Pak. Fajar, Hadir Pak. Iwan, Hadir, Pak. Takdir, Hadir Pak. Aryadi, Hadir, Pak. Afridayanti, Hadir, Pak. Selarianti, Hadir, Pak. Ani, Hadir, Pak. Dafiq, Hadir, Pak. Salim, Hadir, Pak. M. Aidil, Hadir Pak. Nabila, Hadir, Pak. Amri, Hadir, Pak. Muhammad Fadil, Hadir Pak. Febrian. Oke, siapa lagi saya belum sebut namanya? Mila, oh Mila. Hadir Pak. Takdir, Hadir Pak. Nirwasita. Hadir, Pak. Oke, jadi yang tidak hadir tadi siapa ini? Rizky Amelia, sakit sama siapa tadi yang satu? Alfiansyah. Ini yang tidak ada keterangannya. Oke. Oke, jadi nanti itu yang dua orang cek keberadaannya ya. Kalau yang sakit bisa dikunjungi, yang alfa itu cari tahu apa penyebabnya. Oke. Setelah saya absensi tadi, ada dua orang ternyata yang tidak hadir ya, ada yang sakit dan ada yang tidak ada keterangan. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, bagusnya kita berdoa agar supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar ya, karena doa itu merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan, karena usaha tanpa doa itu akan sia-sia. Saya persilahkan, mungkin siapa salah satu temannya yang bisa memimpin doa. Oke, silakan maju Nak Fadil. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nak Fadil, luar biasa ya, sudah bisa tampil ke depan untuk memimpin doa. Dan saya harap teman-temannya Fadil, kalian semua pada saat nanti pembelajaran atau apapun itu yang bentuknya menimba ilmu, silahkan berani untuk maju ke depan ya. Salah tidak masalah ya, karena tidak ada yang benar kalau tidak ada yang salah, begitu ya. Oke, selanjutnya kita sebagai rasa nasionalis kita mau menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional ya. Salah satunya nanti saya putar di slide, di video ada video. Silahkan
Siapa ada yang bisa pimpin? Nur Syahyani. Silakan maju ke depan Nur Syahyani. Baru kita, saya harap saya harap teman-temannya berdiri dan tunjukkan. Silakan berdiri. Oke, diikuti pemandunya dan lihat di atas di video ya. Ikuti ada musiknya. Ya, semua harus bernyanyi ya. Kita sama-sama menyanyi. Oke, silahkan. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri tanpamu ibu. Indonesia kebangsaanku, tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah gayanya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Merdeka, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, Oke, terima kasih Nur Syahyani. Ya. Nah, itu tadi apa judulnya? Indonesia Raya. Siapa penciptanya? W.R. Supratman. W.R. Supratman, ya. Luar biasa ya, tahu semua. Oke, kita lanjut ke materi. Ya. Ada yang tahu materi minggu lalu? Kita belajar apa? Passing bawah. Oke, bagus ya. Passing bawah. Artinya materinya sama ya, permainan bola voli. Karena permainan bola voli itu ada beberapa teknik dasar. Ya, ada 6. Ada yang bisa sebut salah satunya? Sebelum kita lanjut ke materi, siapa? Silahkan Tari. Servis bawah, servis atas, passing bawah, passing atas, blocking, dan smash. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Tari. Saya tadi cuma minta salah satunya, ternyata dia sudah bisa tahu dari 6 itu. Itulah luar biasa. Berarti Tari ini sudah memang tahu sebelum masuk. Nah, seperti itulah harusnya, belajar dulu sebelum masuk pendalaman materi. Oke ya, itu tadi materi yang kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke materi passing atas bola voli. Ada yang sudah tahu apa itu passing atas bola voli? Ada yang tahu? Apa bedanya passing atas bola voli dengan passing bawah bola voli?
Oke. Kita lihat apa ya? Nah, tadi itu passing atas bola voli itu merupakan salah satu teknik dasar ya dalam bermain bola voli, karena tadi sudah disebutkan ada 6. Nah, ada 6 apa namanya? Teknik dasar. Nah, salah satunya yang mau kita perdalam untuk ini hari adalah passing atas. Nanti ada video saya putarkan, dan video itu silahkan amati dan cari kata kunci di situ untuk dijadikan bahan pertanyaan nanti. Kemudian saling apa namanya, melempar pertanyaan ke kelompok lain ya. Kalaupun belum bisa terselesaikan dengan jawaban kelompok lain, nanti saya bantu untuk penyelesaiannya ya, seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke videonya supaya bisa paham bahwa seperti inilah video atau materi passing atas yang mau kalian tahu untuk ini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya. Saya Gunawan Aditya Pratama dari School Education Teacher Jakarta. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19, kalian belajar di rumah, bapak ibu guru kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan membahas permainan bola besar, yaitu bola voli. Pengertian dari permainan bola voli adalah permainan bola yang bertujuan menjatuhkan bola ke daerah lawan sebanyak mungkin untuk mendapatkan skor tertentu dan terdiri dari 2 tentu. Setiap tentunya. Oke, jadi perhatikan ya. Ini yang mau kita tahu ini. Permainan bola voli adalah yang pertama servis bawah, servis atas, passing bawah, passing atas, blocking, dan smash. Pengertian dari passing. Oke, jadi sudah terwakili tadi jawabannya tadi. Dan mengoper bola ke dengan satu tim atau satu tim dari arah atas. Langkah-langkah dalam melaksanakan passing atas, yaitu posisi kaki buka selebar, kemudian posisi tangan di atas kepala, kemudian pandangan melihat ke arah datangnya bola. Tujuan pembelajaran dari passing atas permainan bola voli yaitu sedikit dapat memahami, menjelaskan, dan memperhatikan passing atas dengan baik dan benar dalam permainan bola voli. Manfaat passing atas dalam permainan bola voli yang pertama, meningkatkan kebugaran tubuh, meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, perhatikan manfaatnya ya. Ini harus ditahu supaya kalian tahu oh, tujuannya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Nah, ini bentuk bolanya. Oke. Tadi dijelaskan bahwa model atau bolanya seperti ini. Kalau tidak ada ini, bola plastik atau balon ya. Oke. Jadi saya rasa untuk videonya sampai di situ, karena nanti di pertemuan kedua kita bahas lagi prakteknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Setelah mengamati video tadi? Ada? Siapa? Angkat tangan yang perkenalkan namanya, kemudian
pertanyaannya. Silahkan sebut namanya dan apa pertanyaannya kira-kira. Perkenalkan, nama saya Syahyani. Saya ingin bertanya, apa pengertian pasing atas? Nur Syahyani, apa pengertian passing atas? Oke, satu ya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Ada yang lain yang mau bertanya dengan materi video tadi? Siapa? Perkenalkan, nama saya Syahyani. Saya ingin bertanya bagaimana cara melakukan pasing atas baik dan benar. Bagaimana cara Melakukan pasing atas baik dan benar. ya dicatat-catat ya kelompok lain, nanti bisa membantu temannya. Catat juga pertanyaannya dan cari jawabannya di buku atau mungkin tadi ada di video ya. Nah, cara melakukan passing ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan Nirwasita. Perkenalkan, nama saya Nirwasita. Pertanyaan saya adalah apa manfaat pasing atas? Manfaat passing atas. Oke, jadi untuk sesi ini kita tampung pertanyaan dari masing-masing kelompok ya. Nah, tadi kan sudah dibagi kelompok ya, kelompok 1, 2, 3. Masing-masing kelompok sudah mengajukan pertanyaan. Masing-masing kelompok ada satu pertanyaan ya. Oke. Sekarang pertanyaan langsung kita bahas ya. Pertanyaan kelompok 3. Nur Syahyani. Apa pengertian passing atas? Siapa ya? Itu tadi pertanyaannya. Ada yang bisa bantu jawab? Silakan sebut nama dan silakan jawab. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Passing atas adalah menerima dan menukar bola ke teman satu tim dari arah atas. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa jawabannya. Inilah. Kemudian pertanyaan dari kelompok 1. Bisa diulangi pertanyaannya? Siapa tadi bertanya? Bagaimana cara melakukan passing atas baik dan benar? Bagaimana cara melakukan passing atas yang baik dan benar? Ada kelompok lain yang bisa membantu jawab? Angkat tangan yang bisa menjawab. Bagaimana cara melakukan passing atas yang baik dan benar? Ada angkat tangan? Oke, kalau tidak ada, kita tahan dulu itu pertanyaan. Nanti kita jadikan tugas bersama untuk karena itulah inti yang kita mau bahas ini hari ya, passing atas. Nah, pertanyaan itu akan mewakili nanti bahwa oh, seperti ini caranya. Nah, tadi kan sudah mengamati video. Nah, untuk menjawabnya itu kalian harus melihat secara keseluruhan video tadi. Dijelaskan bahwa caranya passing atas yang baik dan benar itu mulai dari ini. Nah, nanti ada lembar tugas juga saya kasih mengenai pertanyaan itu. Luar biasa pertanyaannya sebenarnya. Ya. Oke, selanjutnya kita langkah itu nanti kita cari solusinya bersama. Yang ketiga, pertanyaan dari kelompok 2, Nirwasita. Manfaat melakukan passing atas. Silakan. Karena tadi sudah menjawab ya, jadi silakan kelompok 3. Meningkatkan kebugaran tubuh, meningkatkan imun tubuh, melatih otot-otot tubuh, melatih koordinasi mata, tangan, dan kaki. Oke, tepuk tangan, luar biasa ya. Luar biasa.
passing atas ini. PowerPoint yang membahas materi itu ya, utamanya di yang kita akan pelajarikan mulai dari harus tahu sejarahnya ya, sejarah bola voli, kemudian teknik dasarnya, kemudian ya ukuran lapangan, kalian juga harus tahu itu ya. Jadi silahkan dilihat di atas materi permainan bola voli. Kita ke slide berikutnya ya. Saya mau ada yang bisa membaca ini. Angkat tangan coba yang bisa membaca slide di atas. Silakan. Fadil bisa? Jadi kita lanjut ke tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk ini hari tadi kan sudah menonton video. Nah, tujuannya itu setelah menonton video peserta didik dapat menafsirkan gerakan passing atas ya. Tahu menafsirkan? Ya, tahu bahwa prosesnya dari sini sampai gerakan terakhir ya. Kemudian melalui menonton video tadi peserta didik tahu ukuran sarana prasarana yang digunakan dalam permainan bola voli. Kemudian tujuan selanjutnya menemukan pertanyaan yang tepat ya, menemukan pertanyaan yang tepat dengan materi yang ada di video tadi, materi passing atas itu. Kemudian terakhir tujuan pembelajaran ya, menyimpulkan gerak spesifik mulai dari awal sampai akhir gerakan passing atas. Nah, itu tujuannya. Oke, jadi kita kembali ke laptop. Di sini ada ya, yang kalian harus tahu ini. Nah, ini penemu atau sejarah sehingga adanya permainan bola voli. Ada yang bisa bantu baca? Silakan Fadil. Permainan bola voli diciptakan oleh William B. Morgan pada tahun 1895 di Holyoke, Amerika bagian timur. William B. Morgan adalah seorang pembina pendidikan jasmani pada Young Men Christian Association (MCA). Pada tahun 1974, pertama kali bola voli dipertandingkan di Polandia dengan peserta yang cukup banyak. Pada tahun 1984 didirikan Federasi Bola Voli Internasional atau International Volleyball Federation (IVBF), yang waktu itu diperangotakan 15 negara dan berkedudukan di Paris. Permainan bola voli masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda sesudah tahun 1928. Perkembangan permainan bola voli di Indonesia sangat cepat. Hal ini terbukti pada Pekan Olahraga Nasional PON kedua tahun 1952 di Jakarta. Tahun 1955, tepatnya tanggal 22 Januari
didirikan organisasi bola voli seluruh Indonesia FBVSI dengan ketuanya WJ Ratumental. Setelah adanya induk organisasi bola voli ini, pada tanggal 28 sampai 30 Mei 1955 diadakan kongres dan kejuaraan nasional yang pertama di Jakarta. Oke, terima kasih Nah Fadil. Nah, sebelum kita lanjut, masih semangat? Oke, karena kelihatan meskipun suaranya atau yang diucapkan semangat, tapi kelihatan mukanya tidak semangat. Atau kita ice breaking dulu? Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, seperti apa kemarin ice breakingnya? Ada yang kemarin yang bisa pimpin ya? Saudari Nirwasita, silahkan ke depan untuk memberi ice breaking teman-temannya. Nah, yang lain berdiri ya, supaya rileks. Silakan Nirwasita. Semangat. Oke, tepuk tangan luar biasa. Sudah tidak ngantuk toh? Ya. Oke, jadi kita lanjut lagi materinya. Nah, tadi kan sejarah ya, sejarah yang ternyata bukan orang Bugis, dia orang Amerika ya. Jadi kita di sini cuma memainkan, tapi penciptanya orang Amerika, namanya William G. Morgan. Sebenarnya di sini salah tulis, dia di situ G bukan B. Oke, paham ya sejarahnya? Nah, dulu itu bukan bola voli namanya, ada tadi di sini minonete ya, bukan bola voli namanya. Kita masuk ke lapangannya. Kira-kira ada yang tahu ukuran lapangan bola voli? Nah, silakan siapa yang saya minta dari kelompok lain yang perempuan supaya kedengaran beda ya. Tadi kan laki-laki sudah ada perwakilan. Silakan perempuan lagi. Ada yang bisa baca? Silakan Nursehani. Lapangan permainan bola voli berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 18 meter dan lebar 9 meter. Semua garis batas lapangan, garis tengah, garis daerah serang adalah 3 meter, daerah depan. Garis batas itu diberi tanda batas dengan menggunakan tali, kain cat atau kapur, kertas yang lebarnya tidak lebih dari 5 cm. Lapangan permainan bola voli terbagi menjadi dua bagian sama besar yang masing-masing luasnya 9 kali 9 meter. Di tengah lapangan dibatasi garis tengah yang membagi lapangan menjadi garis tengah lapangan dengan garis serang yang luasnya 9 kali 3 meter dan daerah pertahanan seluas 9 kali 6 meter. Oke, tepuk tangan dulu, luar biasa. Jadi ini prasarana ya, prasarana permainan bola voli. Lapangannya, ukurannya sudah dua yang kalian tahu dari sejarah, kemudian prasarananya. Kita di lapangan itu sudah tadi ditahu ukurannya. Ini sarana lain yang ada di lapangan. Ada area servis, ada net ya, ada net, ada tiang, ini anten rod ya, ada bola. Bolanya itu seperti ini. Nah, bola voli itu bentuknya atau ukurannya juga seperti ini. Nah, ada ukurannya toh? Siapa yang bisa baca? Yang di atas. Silakan. Bola harus bulat, terbuat dari kulit yang lentur,
atau terbuat dari kulit tipis yang bagian dalamnya dari karet atau bahan yang sejenis. Warna bola harus satu warna atau kombinasi dari beberapa warna. Bahan kulit tipis dan kombinasi warna pada bola digunakan pada pertandingan resmi internasional harus sesuai dengan standar IEEE. Keliling bola 64 kurang 67 cm dan beratnya 280 gram. Tekanan di dalam bola harus 0,39 sampai 0,325 kilo per sentimeter bujur sangkar, ya, persegi. Oke, itu ya ukurannya tadi. Ukuran bolanya. Nah, terima kasih Nak Fajar. Ada yang mau lanjut di pemainnya, keterangan pemain? Mana Aryadi? Silakan Aryadi, dibaca ini. Terdapat 6 orang setiap ribu dan ditambahkan 5 orang sebagai pemain cadangan dan 1 orang pemain Libero. Oke, terima kasih Aryadi. Jadi sudah tadi bolanya sudah tahu, oh keliling bola, ukuran bola seperti ini. Pemainnya sudah tahu 6 orang ya, satu tim. Nah, begitu. Jadi kita lanjut karena sudah tahu sarana dan prasarananya. Sekarang kita silahkan dilihat, diamati. Ada panjang lapangan. Nah, ini panjang lapangan. Lihat ini arah kursor. Ini panjang lapangan. Ini apanya ini? Lebar. Nah, ada di sini tertulis 9 meter. Berarti tadi dijelaskan bahwa panjang garis atau lebar lapangan lapangan bola voli itu adalah 9. Kemudian di sini panjangnya tadi berapa? 18. Ini ada 6. 6 ini apa aja kira-kira? Jarak garis dari mana? Dari garis servis ke net. 6 itu. Nah, tolong dicermati. Ini kan 18 meter keseluruhan panjangnya ya. Jadi 18 itu 2 sisi. Jadi kalau 18 dibagi 2 berapa? 9. 9. Makanya ada 6 ini, ada 3 di sini. Karena garis tengah ini yang di tengah ini 3 meter ke garis serang ya. Nah, ini 6 meter dari belakang ke garis ini. Ada kan garis di sini ya. Nah, seperti itu ya. Makanya 9 ya, 6 tambah 3 9. Yang di sebelah juga 6 tambah 3 9. Jadi keseluruhan 9 tambah 9 18. Oke, itu ya panjang lebarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Lagi natelete. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada servis. Ada servis ya. Servis terbagi berapa? terbagi 2. Takdir, ada servis apa takdir? Servis bawah dan servis atas. Oke, bagus sekali. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini cara melakukannya ya. Oke.
Lihat cara melakukan servis bawah. Langkah pertama adalah sikap tubuh berdiri, kemudian kaki membentuk kuda-kuda dengan tubuh agak condong ke depan. Lihat gambar, ya. Langkah yang kedua, salah satu tangan memegang bola, ya. Lihat ini kebetulan ada bola. Salah satu tangan memegang bola dan tangan yang satunya digunakan untuk memukul dengan jari-jari tangan dalam keadaan mengepal atau menggenggam. Ya. Yang ketiga, bola sedikit dilambungkan, kemudian bola dipukul di bagian bawah dengan ayunan tangan dari belakang ke depan, ya. Oke, jadi itu penjelasannya ya. Jadi ini bola. Yang mana bagian bawahnya bola? Tadi kan dijelaskan dipukul di bagian bawah. Yang mana? Bisa tunjuk Fadil? Yang mana? Oke, jadi pada saat servis bawah itu bagian bawah bola yang dipukul atau berkenaan dengan tangan. Oke, paham sampai situ ya servis bawah? Lanjut. Servis atas. Karena ini memerlukan latihan yang cukup untuk melakukan servis atas. Kita nanti akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Seterusnya cara melakukannya ada servis lompat, ada servis samping, ada passing bawah. Nah, ini passing bawah. Yang kita pelajari untuk ini hari adalah passing atas. Oke. Nah, karena sudah muncul pembahasannya di slide, ada LKPD saya mau bagikan. Ya. Karena materi kita untuk ini hari adalah passing. Silahkan ditulis karena jawabannya kira-kira menurut kalian kalau menurut saya sudah ada, ya. Silahkan berkreasi, berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab. Silahkan ya, sambil mengerjakan tugasnya. Silakan bisa satu meja berhadapan, bisa putar mejanya yang di depan, bisa tahapan gerakan passing atas. Maksudnya tahapannya mulai dari mana, ya? Mulai dari mana? Gampang sekali, sudah ada jawabannya. Atau cari jawaban, tulis nama kelompoknya. Tadi kan kelompok 1, 2, 3. Di sana kelompok 3, ini kelompok 2, ini kelompok 1 ya. Ya, nama kelompoknya saja. Kelompok 1. Ada namanya? Enggak, Ji. Karena ini kan tugas kelompok. Nanti ada LKPD sendiri untuk per orang ya. Ya, terserah. 1K angka atau tulisan. Ya. Nah, jawabannya di samping ini. Ya, ada kolomnya saya sudah buat. Oke, ada di bukunya itu. Ada juga mungkin bisa dilihat di HP-nya kalau sempat di-download ya. Karena materinya sudah saya kirim di WA group. Ya. Jadi silakan ada temannya yang menulis, temannya yang lain mencari jawabannya. Ya. Oke, sambil dikerja ditulis. Sudah ada? Sudah dapat jawabannya kira-kira? Belum?
Ini kelompok 3 ya? Ya Pak. Mana nih tadi LKPD-mu? Belum ada catatannya. Oke, mana buku menurut saya nih? Jadi poin-poinnya di situ. Sudah lihat jawabannya? Nah? Kelompok 1 bagaimana? Sudah dapat? Belum Pak. Oke, ini kenapa tidak dapat? Belum Pak. Hah? Buku apa ini Fajar? Jawaban tak. Oke. Silakan tulis langkah-langkahnya. Ya. Setelah didorong dengan bantuan yang memang Oke, cepat tulis cepat. Berdiskusi dengan temannya, ya. Jadi sebentar ya, sambil mungkin kelompok 2 menyelesaikan apa namanya tugasnya, tugas kelompoknya. Saya kasih tahu bahwa nanti itu LKPD ya, yang bentuknya tugas kelompok. Ada salah satu teman kalian yang tampil mempresentasikan sebentar hasil kerja kelompoknya, ya. Jadi nanti tampil ke depan untuk mempresentasikan bagaimana hasilnya nanti dan dipaparkan di atas. Seperti ini tahapan gerakan passing atas. Kelompok satu Pak. Kelompok 1 silakan. Silakan nanti bisa kalau sudah tampil. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Baca nih. Silakan. Silakan siapa? Kelompok satu ingin mempresentasikan. Ya. Silakan, saya sesuai dengan apa yang kamu bisa ucapkan. Kelompok Saya dari kelompok 1, saya mempresentasikan Hasil. hasil kelompok saya. Oke, silakan. 1. Berdiri menghadap arah datangnya bola, kedua kaki adukan selebar bahu dengan salah satu kaki di depan lutut arah ditekuk. 2. Kedua tangan diangkat di depan atas dahi dan jari lain menghadap ke atas membentuk cekungan. 3. Ketika bola terbang berada di depan atas dahi dan bukan gerakan dorong kedua. Dorong
dorongan dengan arus waktu dengan menggunakan pergelangan tangan untuk menghasilkan gerakan memantul. 4. Setelah bola didorong dengan bantuan berputar pergelangan tangan hingga siku akan dipindahkan berat badan dengan melangkah ke depan dan kembali dalam pada posisi siap. Oke, sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Ya. Ternyata materi bisa sudah mampu dipecahkan, ya. Sudah tahu bahwa ini tahapan gerakan passing atas, ya. Oke, dari kelompok lain siapa lagi yang mau? Silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok saya. Oke. 1. Berdiri menghadap arah datangnya bola. Kedua kaki dibuka selebar bahu dengan salah satu kaki di depan, lutut agak ditekuk. Kedua tangan diangkat di depan atas dahi dan jari tangan menghadap ke atas membentuk cekungan. 3. Ketika bola tepat berada di depan atas dahi, lakukan gerakan mendorong sampai siku lurus. Perkenaan bola pada ruas jari pertama dan kedua, dorongan lengan lurus dibantu dengan lecutan pergelangan tangan untuk menghasilkan gerakan memantul. 4. Setelah bola didorong dengan bantuan lecutan pergelangan tangan hingga siku agak lurus, pindahkan berat badan dengan melangkahkan kaki ke depan dan kembali dalam posisi siap. Oke, tepuk tangan. 1, 2 selesai, ya. Kelompok 3, siapa yang mau maju? Silakan Nur Syahyani. Waktu dan tempat disilahkan. Usahakan teman yang kelompok lain, ya. Nanti perhatikan, ya. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Iya, silahkan. 1. Berdiri menghadap arah datangnya bola. Kedua kaki dibuka selebar bahu dengan salah satu kaki di depan, lutut agak ditekuk. 2. Kedua tangan diangkat di depan atas dahi. Jari-jari tangan menghadap ke atas membentuk cekungan. 3. Ketika badan tepat berada di depan atas dahi, lakukan gerakan mendorong sampai sikut lurus. Perkenaan bola pada ruas jari pertama dan kedua. Dorongan lengan harus dibantu dengan lecutan pergelangan tangan untuk menghasilkan gerakan memantul. 4. Setelah bola didorong dengan bantuan lecutan pergelangan tangan hingga sikut agak lurus, pindahkan berat badan dengan melangkahkan kaki ke depan dan kembali dalam posisi siap. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Iya, luar biasa, ya kan? Dari awal sampai akhir, utamanya di passing atas. Lihat, ada gambar, ya. Mulai dari posisi, perhatikan saya, posisi kaki dibuka selebar bahu, ya. Kemudian lutut, apa tadi? Cekungan, seperti ini, ya, atau seperti mangkok, jari-jarinya dibuka, ya. Ini nanti kan ujung jari-jari ini berkenaan dengan bola. Bukan telapak, tapi ujungnya. Kira-kira kalau seperti ini benar atau salah? Kenapa salah? Ya. Karena bola tidak dapat memantul. Ya, susah memantul. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bayu. Susah memantul kalau
seperti ini tangannya. Makanya ini utamanya yang 3 ini. 3 jari, ibu jari, telunjuk dengan jari tengah. Ini yang berperan penting dalam perkenaan bola passing atas. Kalau ini yang jari manis dengan kelingking, ini biasanya menahan atau mengantisipasi bola supaya tidak lari ke samping. Artinya arah bola akan bagus kalau ini ada sedikit sentuhan dengan bola itu. Ya. Kemudian apa lagi? Pandangan. Pandangan ke arah datangnya bola. Ya. Kemudian terakhir, arah bola ke mana? Bentuknya atau seperti apa modelnya arah bola? Berputar. Apa lagi? Arah bola itu ketika selesai atau proses akhir gerakan passing atas itu, arah bola itu ke atas depan atau parabol, ya. Membentuk parabol itu seperti model, pernah lihat pelangi? Pernah. Ya, dari pelangi itu kenapa bentuknya? Dia melengkung, ya. Kenapa melengkung? Kira-kira kenapa melengkung? Kenapa tidak lurus atau Karena tangan di atas. tangan di atas? Ya, satu. Apa lagi? Siapa yang bisa kira-kira menalar itu? Ya. Nah, karena dalam permainan bola voli ada net, betul. Ketika umpama bolanya didorong ke depan lurus, bisa tidak menyeberang ke net? Tidak. Nah, kalau didorong ke bawah? Tidak toh? Jadi kenapa itu dia harus melengkung atau parabol? Karena ada net. Toh? Paham toh sampai sini? Iya, Pak. Ya, jadi tidak sembarang. Kecuali kalau memang orangnya tinggi bisa saja ke depan. Tapi ada net yang harus di apa namanya? dilewati. Kalau tidak menyeberang net berarti tidak poin, ya. Nah itu. Oke, jadi anak-anakku sekalian ya, untuk ini hari karena semua materi sudah tersampaikan, ya. Jadi kita tadi bisa simpulkan bahwa semua poin-poin yang kita pelajari tadi sudah alhamdulillah tersampaikan dengan baik, dan alhamdulillah juga anak-anakku sekalian sudah mencerna juga dengan luar biasa. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ada tadi pertanyaan terpending ya? Ada ya dari kelompok 1. kelompok 1. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara melakukan passing atas baik dan benar? Bagaimana cara melakukan passing atas yang baik dan benar? Nah, itu karena tidak terselesaikan ini hari, makanya pertanyaan itu jadi bahan untuk PR kalian ya. Nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Tadi itu pertanyaan semua. Jadi tadi kan sudah ada tugas kelompok. Nah, untuk tugas individunya itu tadi. Jadi catat memang pertanyaannya, ya. Bagaimana cara melakukan passing atas yang baik dan benar? Bagaimana cara melakukan passing atas baik dan benar? Yang baik dan benar, ya. Oke, jadi selanjutnya. Selanjutnya ambil itu ya nih sekalian. Ya, sudah lengkap semua anunya toh? Sudah ada semua nama kelompoknya. Itu ini siapa ini? Oh ya. Oke, baik. Sudah paham ya pekerjaan rumahnya? Iya, Pak. Oke. Jadi untuk hari ini
saya rasa semua kelompok ya luar biasa aktif. Jadi nanti ada reward saya berikan karena semua aktif. Nah, dan sebelum kita akhiri nanti, PR-nya ingat ya. Iya, Pak. Usahakan selesaikan sebelum kita bertemu atau di pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya nanti itu di pertemuan kedua. Ini kan masih kita belajar teori di ruangan. Nah, teori tadi itu nanti di pertemuan berikutnya kita mau praktek di lapangan. Jadi passing atas yang sesuai dengan yang kalian tulis tadi di LKPD itu mau kita praktekkan di lapangan seperti apa gerakannya. Kali tadi teorinya sudah kita tahu, nanti prakteknya kita akan lakukan ya. Nah, jadi ada video saya sudah bagi di grup WA itu, silahkan amati betul bagaimana proses gerakannya ya. Nanti saya tuntut juga di lapangan akan seperti itu minimal atau maksimal seperti itu, tapi kalau tidak bisa seperti itu minimal menghampiri gerakan itu ya. Oke, paham ya sampai sini? Iya, Pak. Oke. Jadi sesuai janji saya bahwa anak-anakku sekalian sudah luar biasa aktif mengikuti pembelajaran ini. Olehnya itu sebagai rasa terima kasih saya akan atau kita berdoa dulu ya. Iya, Pak. Tapi setelah berdoa jangan tinggalkan tempat. Iya, Pak. Nah, doanya seperti itu tadi ya. Iya, Pak. Cukup ada satu yang memimpin dan yang lain mengikuti. Silakan. Nah, Fadil ya. Sesudah belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Nah Fadil. Jadi itu ya. Saya rasa untuk hari ini pembelajaran materi bola voli khususnya di teknik dasar passing atas selesai ya. Iya, Pak. Saya harus berterima kasih juga. Mudah-mudahan sebentar sekalian pulang dengan teratur ya. Iya, Pak. Jangan balap-balap Iya, Pak. ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti usahakan pakaiannya seperti ini. Jangan disuruh ganti baju baru ganti baju ya. Iya, Pak. Ribet. Jadi ada cemilan atau apakah? Ambil dulu takdir.